Jakarta Lavani berbenah menyambut Final Four Proliga 2026 dengan mendatangkan Dimas Saputra untuk menghadapi Surabaya Samotor, kemudian Garuda Jaya, dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, pertanyaannya apakah nanti Jakarta Lavani bisa otomatis atau auto menjadi juara Proliga atau tidak? Kita bahas pelan-pelan, kita bicara santai aja. Jadi, nggak usah gontok-gontokan lah ya teman-teman semua. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa Jakarta Lavani itu sudah memberikan pengumuman resmi bahwa mereka itu mendatangkan Dimas Saputra untuk menghadapi Final Four Proliga 2026. Kita sama-sama ketahui bahwa Dimas itu kan posisinya sebagai OP atau sebagai opposite hitter. Bergabungnya Dimas Saputra itu melengkapi skuad yang ada di Jakarta Lavani. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah Jakarta Lavani otomatis akan menjadi juara Proliga tahun 2026 ini meskipun mereka sudah mendatangkan Dimas Saputra atau tidak? Pertanyaannya, kalau menurut saya, dan kita diskusi sehat aja lah ya, belum tentu Jakarta Lavani itu bisa menjadi juara Proliga tahun ini. Karena apa? Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat kenapa Jakarta Lavani atau bahkan kenapa bergabungnya Dimas Saputra itu belum tentu bisa menjadi garansi atau bisa menjadi jaminan bagi Jakarta Lavani untuk mengunci atau menyegel gelar juara. Kita bahas dari alasan pertama dulu. Jadi alasan pertamanya itu adalah dari segi persiapan yang dimiliki oleh Dimas Saputra dengan Jakarta Lavani sendiri. Kita ketahui bahwa Dimas Saputra itu kan untuk seri reguler itu kan memang tidak bergabung dengan tim manapun. Nah, bahkan ada banyak konten di media sosial yang menunjukkan bahwa Dimas Saputra itu sedang bermain tarkam. Dimas Saputra sendiri itu kan hanya memiliki waktu sebentar bersama Jakarta Lavani untuk membangun kekompakan, untuk membangun chemistry, untuk membangun pengertian, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah persiapan yang dimiliki oleh Dimas Saputra untuk memahami game plan dari pelatih Jakarta Lavani itu kan hanya sedikit, karena Final Four itu kan akan dimulai di bulan April. Itu artinya ya kira-kira cuma 1 bulanan lah ya bagi Dimas Saputra dan juga Jakarta Lavani untuk ngeblend atau untuk memahami satu sama lain. Nah, dengan situasi seperti itu tentu saja ya ini menjadi PR tersendiri. Bukan berarti nanti Dimas Saputra itu tidak bisa untuk membangun chemistry atau tidak bisa untuk membangun kekompakan dengan para pemain Jakarta Lavani. Perlu diingat bahwa Dimas Saputra ini kan merupakan mantan pemain Jakarta Lavani juga. Itu artinya ya mungkin masih ada chemistry yang terbangun atau bahkan mungkin pengertian di antara dirinya dengan para pemain lain seperti Gyul Fikri dan kawan-kawan itu kan juga masih ada. Tapi ya itu tadi, pekerjaan utamanya adalah bagaimana Dimas Saputra bisa untuk memahami game plan yang diterapkan oleh pelatih Jakarta Lavani. Karena pelatih Jakarta Lavani yang sekarang itu kan beda dengan yang dulu dengan Coach Vives. Nah, itu artinya strategi atau game plan yang diterapkan itu kan juga berbeda. Nah, tentu saja kita harapkan agar Dimas Saputra itu juga bisa untuk segera tune in dengan Jakarta Lavani. Alasan kedua, kenapa bergabungnya Dimas Saputra ke Jakarta Lavani itu tidak otomatis atau tidak serta-merta akan membantu Jakarta Lavani menjadi juara Proliga tahun 2026 ini. Alasan keduanya yaitu karena kita ketahui bahwa Dimas Saputra itu akan bersaing dengan pemain asing di posisi opposite hitter yang ada di Jakarta Lavani. Kita ketahui bahwa saat ini Jakarta Lavani itu kan mendatangkan NATO di posisi opposite hitter. Nah, Dimas Saputra itu harus bersaing dengan NATO. Di musim-musim sebelumnya, Dimas Saputra itu kan harus bersaing dengan Renan Boyati itu. Pemain asing di posisi hitter itu kan hampir pasti atau hampir bisa dipastikan itu mendapatkan garansi menjadi pemain inti, termasuk juga NATO. Meskipun kita ketahui bahwa ada selentingan atau ada rumor yang menyatakan bahwa performa yang ditunjukkan oleh NATO itu ternyata nggak gacor-gacor amat, beda jauh atau beda cerita dengan performa yang ditunjukkan oleh Taylor Sander. Tapi kalau Dimas Saputra itu harus bersaing dengan NATO, ya sekali lagi memang akan sangat berat bagi Dimas Saputra. Kita bicara kemampuan Dimas lah ya. Dimas itu kan memang harus diakui bahwa dirinya itu kan merupakan salah satu OP terbaik di voli Indonesia. Tapi kalau menurut saya, dan mungkin banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang setuju, Dimas itu kan bukan OP yang paling baik.
dirinya itu adalah salah satu yang terbaik, tapi bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik sampai saat ini menurut saya, dan mungkin kita berbeda pendapat nggak apa-apa lah ya, masih Rifan Nurmulki sebagai OP terbaik di Indonesia. Nah, setelah Rifan itu Rama Faza Fauzan di Surabaya Samator itu bisa disebut sebagai OP terbaik juga di Indonesia. Di SEA Games 2025 kemarin itu kan juga Dimas itu kan tidak masuk ke timnas tuh, yang dibawa oleh pelatih Jeff Jiangji, pelatih timnas Indonesia itu adalah Rama dan juga Rifan. Tapi ya sekali lagi Dimas dengan pengalamannya itu kan memang masih menjadi salah satu OP, salah satu oppositor terbaik di Indonesia. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang menarik, apakah nanti Dimas bisa untuk menggeser NATO atau enggak di Jakarta Lavani di posisi OP. Itu alasan keduanya lah ya. Jadi alasan pertama itu adalah dari segi persiapan, yang kedua itu adalah dari segi persaingan atau dari segi kemampuan Dimas. Nah, ini alasan ketiga ini lebih ke faktor eksternal. Jadi peluang bagi Jakarta Lavani untuk menjadi juara itu tentu saja juga akan bergantung dengan bagaimana persiapan tim lain, khususnya Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Ya ini kan memang akan menjadi status quo. Kemungkinan besar lah ya, bukan hampir pasti, tapi kemungkinan besar akan menjadi status quo final Proliga antara Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Kenapa persiapan dari Jakarta Bayangkara Presisi itu akan menentukan atau akan berpengaruh terhadap peluang juara Jakarta Lavani? Karena apa? Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang sudah melepas pemain asingnya, yaitu Aimal Khan, atau menjelang Final Four Proliga. Nah, biasanya Jakarta Bayangkara Presisi itu kan pasti akan mendatangkan pemain grade A yang memang kemampuannya itu nggak kaleng-kaleng, nggak ada obat. Kita bicara di musim 2025 kemarin, ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu menjadi juara Proliga, saat itu dua pemain asing itu kan yang didatangkan di Final Four itu adalah King Leo, Leiva, dan juga Kyle Russell. Di tahun 2024 bahkan ada Nomori Keta yang didatangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, dan dirinya itu berhasil membawa Jakarta Bayangkara Presisi juga menjadi juara. Itu artinya dalam tanda kutip memang dengan tim atau klub yang hanya 5 tim saja di Proliga 2026 ini, ya fase reguler itu bisa dikatakan sebagai pemanasan atau warming up bagi tim-tim yang memang memiliki kekuatan sangat oke, termasuk dalam hal ini adalah Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Jakarta Lavani. Nah, nanti kita akan tunggu siapa pemain asing yang akan didatangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi untuk menyambut Final Four. Kemungkinan besar, dan ini mungkin sudah bisa diprediksi oleh banyak volley-mania, kualitas pemain yang didatangkan itu pasti nggak kaleng-kaleng. Karena apa? Ya sekali lagi ini mengacu ke tradisi atau kebiasaan bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang selalu mendatangkan pemain yang kualitasnya itu grade A. Nah, ketika nanti Jakarta Bayangkara Presisi itu mendatangkan pemain grade A, kemampuan mereka itu hampir pastilah ya akan semakin oke lagi di Final Four. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta Lavani. Karena apa? Sama kok ini di musim kemarin itu kan Jakarta Lavani itu juga gacor banget di fase reguler, tapi ketika di final mereka ya sempat leading, tapi akhirnya dibalik atau dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Itu artinya sekali lagi untuk fase reguler ya bisa dikatakan sebagai pemanasan lah ya. Pertarungan sesungguhnya itu ada di Final Four. Ini adalah real battle. Ini adalah pertaruhan mental strategi yang sebenar-benarnya. Kalau terpeleset ya peluang untuk menjadi finalis itu akan semakin berat lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Apakah Jakarta Lavani akan menjadi juara atau tidak? Apakah Jakarta Bayangkara Presisi yang akan menjadi juara, atau justru mungkin Garuda Jaya atau bahkan Surabaya Samator yang akan menjadi juara Proliga? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia semakin berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.